Ari Abah kemana, Pak? Ke WC. Oke. Masih di WC, Bah? Tungguin bentar. Nah, Nah, udah lagi ini gak WC teh. Kunaon mules? mulus. Bisa besok ke kampus, bisa mulus kemana? Tapi Abah mah itu nggak di ini ya? Enggak dina. Nggak dikunci. Enggak. Apa mah arek ngunci HP gitu bisa. Kumaha tuh? Jadi bukan karena, jadi kalau Abah bisa ngunci HP mah kemungkinan dikunci ya? Enggak bisa pohon. Dikunci bisa dikunci. Oh, dikunci. Tapi kan kunci bisa. Biar apa dikunci teh? Ya sebenarnya mah bisa nya privasi memang Oh, ada emang ada yang privasi apa? Nah, yang disembunyikan kamu. Ente, misalnya privasi ke maling gitu. Emang Abah nggak tegang gitu kalau misalnya HP-nya ku ambu dilihat gitu? Tadi dilihat-lihat gitu? Enggak, Kan kayak si Bilar tuh ya, sampai tahu nggak beritanya si Bilar? bila. Oh, Jadi yang si itu. Bilar sama si Lesti yang itu Leslar yang idolanya ibu-ibu, si Mamah juga keranjingan. Oh, yang si sok ambu cerita dunia gitu. Iya, zaman dulu kan aku juga sempet lah sehari 2 hari gitu. Tiap hari mau Ngulik-ngulik hap, beritanya. tiap hari Leslar, ditontonan Leslar. wae. Nah, tiba-tiba terus kan habis itu kan mereka nikah, dikawal sama netizen kan sampai nikah, beneran nikah. Nggak lama punya anak. Boom gitu kan kemarin tuh beritanya booming di mana-mana bahwa terjadi KDRT nih. KDRT-nya itu terjadi gara-gara si suaminya ini katanya gitu ya, ketika mau ke WC dia tuh salah bawa HP. Nah, HP yang ada yang ketinggalan gitu di luar WC itu ya, yang dilihat sama istrinya itu ternyata ada chat-chat dia lah sama perempuan lain gitu. Nah, akhirnya itulah yang memicu kemarahan, pertengkaran yang akhirnya membuat si suami ini naik pitam, kemudian terjadilah KDRT itu terhadap si perempuan. Nah, kalau menurut Abah sendiri gitu ya, untuk sebuah rumah tangga hubungan suami istri gitu, sebetulnya privasi HP gitu ya, dengan bikin password di HP itu perlu nggak sih sebetulnya gitu ya antar suami dengan istri gitu ketika sudah menikah? Apakah masih perlu adanya password di HP masing-masing atau sebetulnya sudah tidak harus seperti itu? Kan ada yang bilang harusnya itu privacy, jadi meskipun sudah jadi suami istri untuk menjaga privasi masing-masing kan, dan maksudnya supaya menghindari percekcokan gitu. Jadi pada setuju untuk boleh katanya dikunci dan si pasangannya itu nggak usah dikasih tahu katanya gitu. Nah, Abah setuju nggak dengan statement yang seperti itu? Katanya kan salah satu sumber cekcok itu kan dari situ gitu. Enggak. Kalau Abah pribadi sih nya, kalau di privasi misalnya dikunci itu kan semua total kehidupan kita teh nggak boleh gitu kan. Sebenarnya privasi itu kan sebenarnya bisa diomongin dengan cara seperti ini. Ketika ada yang nggak tahu, berarti kan itulah tujuan privasi, mungkin orang-orang memprivasi kan. Sebenarnya kan bisa dikasih tahu aja. Iya seperti itulah intinya, mah ngapain gitu kan? Kan harus tahu juga gitu kan. Apakah menurut Abah gitu ya, setiap pasangan itu berhak nggak sih tahu segalanya gitu tentang suaminya gitu? Kan ada orang-orang yang ya nggak usah lah, udah cukup aja urusan rumah aja lah gitu yang diketahui. Kalau masalah pekerjaan, terus masalah yang di luar rumah mah itu nggak usah tahu. Sementara kan di HP ini kan
tidak semuanya tuh urusan rumah, dia banyaknya tuh urusan kerjaan dan urusan lain-lain sebagainya gitu. Makanya banyak yang menyarankan, maksudnya banyak yang menyetujui masalah privasi di rumah tangga ini gitu. Kalau menurut saya sih itu harusnya udah suami istri itu harusnya wajarnya gitu kan. Karena ini bukan berarti yang benar ini yang salah seperti ini. Bukan Susah, gitu ya, susah ini. Sih. Ya menurut pendapat Abah ini mah kan. Iya ini kan dijawab. Aku mah sama jawabannya. Sebenarnya sebaiknya. Sewajar-wajarnya itu sebenarnya kalau udah menikah itu ya nggak perlu gitu. Terus gunanya privasi itu untuk privasi apa gitu kan? Privasi pendapatan, apakah privasi ekonomi, privasi teman sosial, kerja, privasi keluarga masing-masing, privasi pekerjaan kantor, privasi teman, atau yang mana gitu. Yang nggak boleh tahu istri kan sama aja seperti itu kan. Kalau mau diprivasi ya udah beda rumah aja gitu. Pasti itu kan gaji juga nggak mungkin privasi ke istri gitu. Makanya mau dapat bonus tapi ada loh Mbak yang kayak begitu. Iya, bonus mau dirahasiain lah, enggak lah seorang itu, apalagi ada loh Mbak yang kayak gitu. Iya, yang itu tadi. Enggak, maksudnya suami-suami yang ada. Maksudnya ke istrinya cuman ngasih yang gaji tok gitu, selain pendapatan dari gaji itu istrinya ada nggak tahu, banyak yang seperti itu juga sebenarnya. Iya. Berarti yang saya bilang tadi kan sewajarnya itu juga boleh, tapi kan nggak wajar gitu. Kalau bagi saya teh aneh kan gitu. Tapi mungkin dia menyisihkan untuk dia ngasih ke keluarganya. Iya. Mungkin itu ya. Dia nggak wajar, tapi nggak wajarnya baik kan gitu. Ini nggak wajarnya ada jeleknya nih gitu kan. Bisa jadi itu di privasi teh apa gaji disembunyikan sebagian, dikasih gaji pokoknya aja teh. Dia teh ternyata menyusun sesuatu nanti untuk ulang tahun pernikahan ke-50-nya. Itu kan nggak wajar, tapi keren kamu beda. Yang penting niatnya dulu apa untuk apa gitu. Ya sih menurut Ambu juga gitu, karena menurut Ambu tuh ya apalagi gitu ya, kalau Ambu tuh kan sering nekenin gitu ke Abah, misalnya Abah berhutang ke orang, berhutang kemanapun itu harus dikasih tahu gitu ketika akan melakukan, dan berapa lama, berapa yang sudah dibayar itu Ambu harus tahu, karena kita itu kan nggak tahu kita hidup sampai kapan. Misalnya tiba-tiba ada hal terburuk yang terjadi, minimal satu sama lain itu saling mengetahui nih apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing yang harus diselesaikan gitu. Masih ada privasi antara suami istri. Nanti kalau misalnya ada apa-apa yang menyangkut hal terburuk terjadi gitu, khawatirnya misalnya si istri ketika ditinggalin suaminya, saya emang nggak tahu apa-apa tentang ini, misalnya gitu kan, itu jadi buruk juga lah ditinggalkan dalam keadaan yang seperti itu gitu. Iya. Gitu sih, makanya Ambu juga setuju bahwa ngapain sebetulnya ada privasi gitu. Kalaupun ada privasi ya antara istri dan suami, privasinya itu dari segi kesepakatan aja. Tolong ya, ini saya password itu karena bisa hilang, bisa apa. Tapi kalau Ambu sesekali perlu membuka atau nanti Abah minta tolong buka, passwordnya ini. Iya, kita kan gitu, kita saling berbagi password gitu. Bu, nanti ada yang itu nelpon atau ini WA, HP saya ketinggalan, jangan dibuka ya. Karena dia privasi, dia itu teman kerja saya, dia itu Intel misalnya. Ambu jangan buka-buka karena di pekerjaan Abah itu mau istri pun nggak boleh tahu tentang data ini. Berarti kan dengan ucapan aja kan. Jadi salah kalau privasinya langsung HP terus total, privasi total. Udah hidup masing-masing. Ngapain maksudnya nikah? Ngapain ya udah ngapain kesini atau gitu. Ya udah ini privasi saya gitu, ini kamar saya gitu. Privasi kok hal-hal tertentu saja kan. Kalau privasi itu bisa dibicarakan dengan kesepakatan komitmen.
Bu, jangan tas ini jangan dibuka Bu ya, gitu. Biarin. Itu juga privasi kan. Bu, ini ada kado nih dari buat teman saya ya, saya simpen di sini dulu, saya nggak sempat, besok aja bawa. Jangan dibuka. Itu kan privasi juga. Tapi kalau hadiah ini disumputkan misalnya di dalam mobil terus ini nggak dibawa pulang gitu. Bisa jadi pasangan tersebut komitmennya seperti itu gitu kan, tergantung kenyamanan gitu. Kalau salah satu nggak setuju ya berarti jangan ada gitu, berarti itu jangan mah ada. gimana hasil kesepakatan Iya. yang dibicarakan gitu. Bisa jadi privasi oke, Ambu juga privasi oke, nyaman kok, nyaman ya udah nyaman gitu. Tapi diserahkan kembali ke Privasi kan batasan, tapi kalau dengan kunci itu kan batasan keseluruhan. oh jadi itu mah diserahkan lagi ke Kalau kayak Abah seperti ini, kayak Abah ya, di privasi sejauh apapun, Abah juga nggak akan terlalu peduli kan, dalam arti karena Abah udah percaya ke Ambu gitu. Abah aja sama Ambu nggak dikunci, Abah Enggak. bisa buka kapan aja, tapi Enggak. Abah tetap nggak buka-buka gitu ya. Dipengaruhi juga oleh karakter. Abah kan nggak terlalu, biarpun istri, tapi kan ketika ada WhatsApp belum dibaca, itu hak Ambu untuk membuka gitu. Tapi Abah punya hak untuk bertanya gitu. Tapi kan yang membuka itu kan buka HP, buka apa, buka baju sama aja kan. Mau buka HP, buka baju, buka celana, itu kan punya Ambu gitu. Cuma bentuknya fisik gini gitu. Jadi intinya mah Abah mah masalah privasi mah itu mah bisa diserahkan ke pasangan masing-masing gitu ya, kenyamanan kedua belah pihak. Iya. Kalau misalnya kedua orang itu sepakat untuk tidak usah saling mengetahui privasinya masing-masing atau password HP-nya gitu ya, ketika mereka itu nyaman berarti ya sudah dijalani gitu ya. Ketika misalnya kayak Ambu suka sering pengen kayak buka-buka apa yang Abah tuh kan kayak Facebook dan lain-lain itu kan untuk meriksa-meriksa, karena kadang-kadang Abah tuh kan jarang ini ya, jarang aware gitu sama medsos-medsos, suka ada orang-orang tuh yang jahil pakai Facebook Abah tuh buat yang aneh-aneh, sempat ada dulu ketahuan. Nah, Ambu tuh pengen ngehapus lah itu konten-konten yang aneh-aneh itu, makanya kadang Ambu suka periksain gitu kan yang medsos-medsos itu. Nah, Ambu kan suka kadang pengen tahu. Nah, Abah mah kalau misalnya Ambu nanya pasti Abah kasih tahu gitu kalau di kita mah gitu ya. Tapi kembali lagi itu mah nggak semuanya harus seperti itu ya Bah ya. Kayak kasus yang kemarin itu, aku yakin kok mungkin Bilar juga apapun harta dikasih, tapi ketika dia ingin menyenangkan diri itu kan di privasi, mungkin bisa jadi karena itu kan. Gimana kitanya juga kan, nih uang, nih gaji, nih surat tanah, nih apa, tapi ketika HP kenapa nggak boleh gitu kan. Ini surat tanah ya, simpen di mana terserah, itu kan sama aja harganya. Privasi itu karena rahasia tentang kenikmatan dia lah, itu lebih tinggi daripada harta gitu. Belaan dah, saya udah kerja seperti ini udah yang penting ini. Nanti kan jadinya seperti itu. Ya banyak sih yang maksudnya ke istrinya tuh dia tetap loyal, malah lebih loyal, tapi Tolong dong. Iya tetap dia di belakang dia punya privasi sendiri, jangan ganggu gitu. Seolah-olah itu hiburan saya lah, atau nggak usah tahu lah, yang penting aku pulang, aku ngasih. Kalimat pembelaan kalau bagi Abah. Tapi kalau privasi, benar-benar privasi hanya untuk benar-benar kepentingan data, ini pekerjaan, ini apapun, aku yakin si Bilar juga kalau dia benar-benar Si B gitu ya. si B itu juga pasti ngasih tahu kok gitu. Aku yakin kok semua laki-laki yang udah menikah mah apa sih yang nggak diberikan gitu. Mau jual tanah, mau apa dikasih kok, pasti namanya juga istri gitu. Tapi nggak semuanya Bah, nggak semuanya, bahkan ada yang benar-benar ngasih ke istrinya tuh kayak jatahnya tuh mending kalau jatahnya tuh cukup gitu ya, ini mah jatahnya tuh nggak cukup, sementara padahal si suaminya itu megang uangnya tuh masih banyak gitu, yang dia tuh pakai buat traktir teman-temannya, ngasih ke keluarganya, itu banyak yang kayak gitu. Itu prinsip hidup gitu. Ya jadi maksudnya teh nggak bisa generalisasi bahwa harusnya bahwa semua suami itu pasti dikasihin ke istri semuanya kecuali perselingkuhan, karena selain isu selain perselingkuhannya juga
ada juga beberapa suami yang memang menyembunyikan banyak hal gitu dari istrinya, termasuk harta-hartanya nggak semuanya dikasih gitu, ada gitu, ada beberapa keluarga, dan itu biasanya yang bikin banyak konflik perceraian gitu. Seolah-olah tuh niatnya nggak total gitu. Kalau abah udah menikah udah total gitu, mau apa tanah apa ke orang tua keluarga nih gitu, udah gitu, pasrah gitu. Iya gitu. Akhir-akhir ini teh bah, selain si RB ya, pokoknya lagi rame banget lah kasus-kasus artis tuh, dan rata-rata tuh inisialnya tuh R gitu, perselingkuhan. Ya kalau menurut saya tinggalin aja sih gitu. Tinggalin aja lah yang kayak gitu. Enggak, maksudnya yang main tangan lah enggak, ya. dalam arti gini, berarti kan sampai dia lapor kan berarti dia mah nggak suka digituin, orang tuanya juga nggak suka. Maksudnya kalau digituin nggak suka itu jangan berharap gitu ya. Jangan menaruh harapan bahwa dia akan berubah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Susah gitu. Susah. Mungkin kalau kemungkinan mungkin ada gitu. Soalnya dia punya gitu. Kecil. Dia punya bakatnya lah, punya ini gitu. Jadi ada kemungkinan diulang gitu. Kalau misalnya kalau bentuknya kayak gini, misalnya dia punya pistolnya, dia udah nembak gitu, ya udah minta maaf nanti nggak akan saya ulang, tapi kan dia masih punya pistol gitu. Karena dia punya gitu, punya sifat itu, punya senjata itu, ya apa susah gitu. Kalau emang karakternya nggak mau, dianya nggak suka digituin, ya udah berarti tinggalin aja gitu. Oke. Tinggalin aja lah. Ya kalau saya, aku sih setujunya mah ya ditinggalin. Aku mah emang dari dulu prinsipnya kayak begitu, dari sejak kuliah. Ditanyain kalau dipukul suami gimana, tinggalin kalau aku. Nah terus gini bah, kan si artis ini kan, si RB ini, dia itu karena udah ketahuan nih, si HP-nya katanya udah kelihatan sama si Teteh L ini ya. Akhirnya si Teteh L ini marah lah gitu kan, ngelihat apa chatnya dan lain sebagainya di HP tersebut. Terus dia meluapkan amarahnya. Nah si laki-lakinya ini, si RB-nya ini, dia malah langsung melakukan KDRT, kayak membanting, mencekik, ditarik tangannya gitu. Nah, Ambu kan maksudnya selama perjalanan kita nih pernikahan kan, Ambu pernah tuh marah yang sedemikian gitu. Nah, Abah sendiri tips supaya mencegah untuk enggak sampai main tangan, bahkan enggak sampai keras juga gitu ngomong ke Ambu. Ada enggak sih tips triknya gitu? Tips. Nah. Tips. Ya. Tips jadi, dan trik gitu apa? Jadi kan Ambu teh sekarang teh bukan membandingkan ya, tapi maksudnya enggak membandingkan. Ambu pengen tahu mungkin mereka itu yang lagi ramai itu berlebihan, Ambu takut juga. Iya mungkin. Gitu. Terus ini maksudnya artinya kan laki-laki itu kan egonya kan katanya cukup tinggi gitu. Ketika misalnya si wanitanya ini sudah marahnya itu benar-benar marah, ada yang bilang ya wajar lah ketika misalnya si laki-lakinya ini nggak tahan, akhirnya dia main tangan misalnya. Nah, Abah setuju nggak dengan itu gitu? Kalau Ambu kan pegang prinsipnya, misalnya si laki-lakinya udah nggak suka, daripada dia main tangan ya udah tinggalin aja. Karena namanya main tangan ke perempuan kayak cemen banget gitu. Nah, Abah sendiri untuk menahan ego Abah nih sebagai seorang laki-laki, misalnya ketika Ambu lagi marah, lagi apa ke Abah, tapi Abah bisa menahan untuk misalnya diem, untuk tenang, untuk tidak main tangan, itu Abah mikirnya tuh kemana sih gitu, sehingga ego Abah tuh nggak langsung keluar? Enggak mikir apa-apa dah itu mah. Saya tuh banyak dekat dengan perempuan gitu dari kecil, itu kan seorang ibu kayak gitu. Saya tahu bahwa perempuan itu apa sih yang harus dilindungi kalau bagi Abah mah, apapun itu.
mau sebenarnya mau istri, mau orang tua, mau temen, mau apa. Kalau perempuan ya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain, dah emang nggak, perempuan mah nggak harus diapa-apain gitu. Jadi bukan hanya ke istri gitu ya Bah Enggak. ya, tapi ke semua perempuan. Maksudnya kalau laki-laki ngelawan perempuan itu kan maksudnya ya siapapun, nggak harus istrinya atau siapa. Kalau namanya laki-laki udah main fisik ke perempuan itu. Kenapa Abah tadi bilang ke setiap perempuan lah gitu, nggak berani gitu, apalagi memaksa juga sebenarnya. Kalau nggak mau ya udah enggak gitu, dalam segi apapun lah gitu. Terus bedanya sama istrinya apa dong kalau sama? Perbedaannya seperti ini sih kalau yang Abah rasakan ya. Ketika perempuan itu diganggu sama orang lain gitu, dan itu istri saya, pasti Abah mungkin bisa jadi Abah berani sampai melanggar hukum pun berani gitu. Baiklah daripada istri saya dengan apa, baiklah dihukum 5 tahun lagi nggak apa-apa gitu. Tapi ketika perempuan lain, udah berarti kan Ada batasan yang enggak iya. sampai Abah udah. Ambu sendiri juga tahu sih sebenarnya Abah juga bisa kepancing emosi gitu, kadang hal kecil juga, tapi kan kalau ke perempuan juga enggak sih kalau Abah, apalagi dengan main fisik untuk suara keras aja gitu. Kalau bahasa Sundanya teh nepi ka maneh gitu enggak. Bahasa kasar Perasaan itu enggak. Semarah-marahnya ambunya, ambu kan sering ya, hampir tiap hari marah. setiap hari mah. Iya. Iyalah 2 hari sekali lah gitu. Ya mau di persentase mungkin 85 90-nya. Tapi kan marahnya bukan marah kan ada positif negatif. Marahnya tuh aku kan udah bilang berkali-kali. Ambu marah itu pastikan perasaan ambu tuh bahwa benar gitu. Marahnya benar, bukan berniat jahat tapi niatnya benar gitu. Kenapa Abah selalu ketika istri marah tuh ya cuma beda perasaan aja gitu, dalam arti kecuali ambu marah teh saya marah kan supaya Abah nanti sakit, supaya Abah nanti nggak ada terus saya bisa bebas, nggak akan seperti itu kan. Ambu marah itu karena Abah itu harusnya seperti ini supaya lebih baik, pokoknya positif lah. Ketika ambu marah tuh emosi tuh ini tuh untuk ngejar positifnya ambu loh ya gitu. Abah kan sendiri percaya bahwa ambu bukan orang jahat, jadi semarah apapun aman-aman aja bagi Abah mah gitu. Kecuali ambu marahnya tuh orang jahat, wah ngeri gitu. Semarah-marahnya istri yang Abah udah tahu karakternya, kok ambu karakternya baik, udah ya gitu. Kenapa saya nggak bisa marah? Ego. Bisa menahan egonya tuh kayak gimana sih caranya? Ada tips-tips tersendiri enggak? Kalau perempuan saya nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak nyampe gitu, nggak nyampe terlintas ke perempuan itu harus fisik gitu. Ketika dimarahin itu mungkin Abah lebih banyak diem aja gitu. Mungkin mereka juga udah tahu kok, oh marah gitu. Apa gunanya ketika Abah mukul Abu, oh dia marah gitu. Abah diem terus pulang ngopi aja dibilang marah, sama aja kan. Kecuali ke laki-laki yang lain gitu. Ambu juga pernah kan ketika Ambu mau pulang gitu cerita apa gitu, ya udah suruh ngubungin Abah sok gitu, mau ditemuin Abah gitu. Ambu juga kalau sering. dianya udah macam-macam, apa yang ngadepin. Iya. Ambu juga sering kan mau polisi mau apa misalnya gitu kan. Ambu tahu lah emosi Abah kan gitu. Ketika diapa-apain gitu kan Abah mah. Iya, nah itu anehnya tuh. Jadi Mas itu ya Abah itu kalau misalnya kepancing emosi sama orang gitu ya, sedikit tuh bisa langsung keluar gitu si amarahnya itu kalau kepancing gitu ya. Tapi kalau sama Ambu gitu ya, kayaknya teh kok udah gimana juga Ambu udah kayak gimana. Memang tiap Ambu marah pasti ada arahnya gitu kan, ada tujuannya karena Ambu ngerasa gini yang intinya positif lah ke depan. Ya tapi kan tetap namanya laki-laki meren gitu ya, tapi Ambu kan nggak tahu. Pasti ada ego yang ketika udah sering-sering terima tuh itu ngobrol gitu, adalah rasa pengen naik atau rada gimana gitu. Naik apa? Ya inilah maksudnya emosinya amarahnya gitu.
Abah kan ketika menghadapi sesuatu Abah kan langsung cara menyelesaikan gitu. Langsung ke solusi. Motor hilang oh berarti solusinya dulu gitu, maksudnya fisik itu gerak untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk di pikiran ini mencari solusi gitu. Misalnya mau lapor polisi, lapor itu fisik ya, tapi ketika pikiran ini udah mencari solusi gitu. Laporin ke polisi gini selesai, habis itu langsung ke teman. Solusi tadi misalnya ya udah pakai motor teman dulu pernah ditawarin misalnya kan, ngurusin polisi fisik ya, habis selesai Abah langsung ke teman tadi, karena itu hasil solusi saat berpikir gitu. Terus kalau untuk tanggapan misalnya Ambu tadi apa? Ini si artis itu. Kalau udah main fisik gitu tuh kan tergantung pasangannya juga kan. Ya udah tinggalin aja nggak apa-apa kalau bagi Abah kan, karena itu karakter, tinggalin aja gitu. Kalau saya sih gitu, Ami kan dulu pernah ditanya. Tinggalin aja lah. Enggak, kalau saya pribadi. Ambu dulu pernah ditanya zaman kuliah gitu ya sama teman Ambu gitu. Seandainya kamu udah nikah, terus suami kamu main fisik gitu, kamu akan gimana? Misalnya suami nampar lah gitu ya, kamu akan gimana katanya. Waktu itu tuh Ambu jawab nggak ragu, Ambu langsung jawab ya pisah langsung saat itu gitu. Pasti Ambu bakalan ini lepas gitu. Yang diharapkan perempuan tentang kekerasan. Ketika lagi marah gitu. Harapannya seperti apa? Kalau Ambu sih ya, kalau misalnya lagi marah itu pengennya tuh didengerin, ada gitu orangnya tuh ada di situ, terus didengerin sampai selesai, nggak usah ditanggepin dulu, nggak usah dinasehatin dulu gitu. Itu karena kalau lagi marah tuh kayaknya nggak akan masuk juga gitu. Jadi cukup diem aja dulu di situ, tanggepin. Nanti kalau misalnya udah agak reda ya dipeluk, maksudnya jangan ditinggalin, intinya tuh jangan ditinggalin aja. Ketika misalnya si perempuan ini lagi marah meledak-ledak, tapi sama suaminya malah ditinggalin, itu yang kenanya itu bisa jadi yang lain gitu, bisa jadi orang lain, bisa jadi ke anak, bisa jadi kemana, itu bisa kemana-mana gitu kalau misalnya dia marahnya itu nggak tersalurkan gitu. Jadi kalau Ambu itu sih sebetulnya tipe perempuan, dan Abah juga tahu sih sebetulnya ya, Ambu itu kan kalau ngobrol agak susah ngeluarin semuanya, meskipun ngobrol tapi bisa lebih detail itu ketika ditulis gitu. Nah kalau Ambu tipenya kalau misalnya udah selesai reda terus Ambu bisa mikir, Ambu tuh biasanya nulis, dikasih pengennya tuh dibaca, nanti setelah dibaca baru ngobrol baik-baik misalnya gitu. Nah ketika Ambu lagi ngomong meskipun misalnya nggak keras ngomongnya, kan suka pelan-pelan gitu ngomongnya tuh, suka kayak ngagerenyem atau gimana, tetap aja dengerin, diam di situ, jangan kemana-mana, jangan keluar, jangan misalnya oh ya udah si Ambu lagi marah, ya udah saya keluar dulu deh ngopi sama teman. Nah itu tuh yang kemungkinan itu amarah Ambu tuh bakalan kemana-mana itu kalau kayak gitu. Kalau bisa ke WhatsApp lah, bisa ke misalnya ke anak-anak bisa jadi gitu. Nah itu yang kadang-kadang perempuan tuh kurang bisa menahan emosinya itu di situ gitu. Ya makanya kan banyak istri-istri ketika misalnya dia kurang dapat perhatian dari suaminya, kurang dapat kasih sayang dari suaminya, dikeluarkannya itu lewat marahin anaknya. Karena dia tuh ngerasa mungkin kalau kita marahin anak gitu, suaminya mungkin bisa kasihan meren sama anaknya, terus nanti bakalan lebih gimana gitu sama istrinya. Ada mungkin sedikit-sedikit pikiran kayak gitu. Atau karena kesel sama suaminya kan misalnya sayang nih sama anaknya, ya udah saya marahin aja anaknya supaya suaminya itu kesel. Nah itu bisa jadi gitu. Ada apalagi itu ibu-ibu yang kena postpartum, depression misalnya gitu, itu bisa terjadi gitu. Nah jadi kalau Ambu sih kayak gitu, ketika misalnya saya lagi marah meluap-luap, inginnya sih ya didengerin gitu, didengerin sampai selesai, dipeluk,
udah reda udah reda ya sudah silahkan ngobrol gitu. Kalau udah reda mau ngobrol apa ya bisa gitu. Pesan buat ibu-ibu sok jangan. Tapi ambu tuh nggak bisa ngasih saran ketika menghadapi suami yang marah, karena ambu ngerasa belum pernah ambu ngerasa belum pernah ada di posisi suami ambu tuh marah-marah gitu. Jadi nggak bisa ngasih saran gimana ya caranya menghadapi suami marah ya. Kayaknya ambu nggak pernah ada di posisi itu gitu. Jadi kalau gimana cara ambu menghadapi suami yang emosinya tinggi yang ini, ya bingung, karena jujur ambu itu termasuk orang yang egonya juga rada tinggi gitu ya. Rada, maksudnya rada sebagai perempuan tuh rada tingkat independensinya tuh rada tinggi lah, nggak mau kalah gitu sama laki-laki gitu. Jadi kemungkinan ketika misalnya dikasih suami yang tingkat egonya juga nggak mau kalah juga gitu, itu kayaknya nggak kebayang sih, kayaknya tuh dor-dar aja dor-dar di rumah gitu. Nah tapi kan itu belum pernah terjadi gitu, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi kayak gitu sih bah. Nah, kalau udah bacain doa. Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Kita sekarang berarti hari ini menggibah ya bah? Enggak. Alhamdulillah saya ditanya-tanya udah selesai gara-gara laki-lakinya si Gara-gara Eta. RB. Gara-gara ada yang berulah jadi saya sebagai bapak-bapak katanya nanti malam pokoknya ditanya-tanya naon gitu tuh gara-gara gitu kan Ya, makanya itu tuh si RB ini tuh banyak di ini tuh dirutukin sama bapak-bapak, karena jadi ini kayaknya semua bapak-bapak ibu-ibu lagi fokus nanyain deh. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu harus protes ke si RB karena gara-gara dia tuh ibu-ibunya pada nyerang bapak-bapaknya. HP-nya lagi ke WC, HP-nya dibawa